li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu ani walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak orang tua saya yang sama kita mencari ridhonya Allah. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan nikmat hidup, yang mana dengan nikmat hidup ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Sesungguhnya orang yang baik itu, kata Rasulullah SAW, bukan orang yang tidak pernah berbuat kejahatan, bukan orang yang tidak pernah membuat kesalahan. Tapi orang baik itu adalah ketika dia melakukan kemaksiatan, ketika dia melakukan kesalahan, dia bertaubat. Inilah orang yang baik. Masuklah mungkin insya Allah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya Pak. Ada yang hafal ini? Selawat apa namanya? Allahul kafi, Rabbunal kafi, Wasadanal kafi. Ya Pak ya. Boleh Pak dicoba? Boleh Pak. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Wasadanal kafi, wajadnal kafi, bikulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Nah, ulang lagi Pak. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, kafi ma kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Saya lagi Pak. 1, 2, 3. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Udah dapat gambaran? Coba lagi ya, lama-lama bisa ini. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, bil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Masya Allah Pak. Semoga urusan kita dipermudah Allah SWT. Amin. Baik urusan di kepolisian, di kejaksaan, maupun nanti di pengadilan negeri, terutama urusan kita masalah di akhirat. Dikubur dulu, kubur, ya kan, akhirnya tuh, itu kubur, ya kan. Kubur adalah awal kita bahagia atau awal kehancuran kita. Kalau kita bahagia di kubur, insya Allah nantinya kita sampailah di surganya Allah. Maka rahmatullah SWT, tidak ada di antara kita yang tidak punya kesalahan. Tidak ada di antara kita yang tidak punya kekhilafan. Dan tidak ada di antara kita ini yang baik, yang terus baik. Ya, kalau ada orang yang baik terus, itu langka, itu manulah, manusia langka. Kayaknya nggak ada. Ya. Kenapa? Setiap kita punya kesalahan. Jadi di mana kesalahan ini ada yang dibuka Allah cepat atau dibuka Allah dengan lambat. Ya, ada yang melakukan 2 kali langsung ketahuan. Ada yang melakukannya
Beribu kali pun nggak ketahuan juga, ya. Yang ke 1000 kali, yang ke 20.000 kali baru ketahuan. Itu pun sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, lebih baik kita ini ditangkap, tapi kita nantinya jadi orang baik daripada kita nggak ditangkap, terus tahu-tahu sudah dingin, ya kan? Tidak sempat bertobat. Bapak rahmatullah SWT, wali-wali Allah juga banyak yang ditahan, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, sampai meninggal pun Imam Abu Hanifah di dalam penjara. Jadi tidak hanya kita yang dalam sel tahanan, sampai Pak Karno pun dalam penjara. Presiden kita, Presiden Republik Indonesia yang pertama juga dalam penjara. Nabi Yusuf alaihissalam pun dalam penjara. Jadi jangan berkecil hati. Bapak rahmatullah SWT, inilah pentingnya saya silaturahmi dengan Bapak. Sekedar motivasi supaya kita ini yang mengamalkan kata Nabi ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kalau kita memang saudara, cinta dengan saudara kita, kita ini bersaudara, Pak. Kita bersaudara. Bapak-bapak nggak suka sama saya, tetap kita saudara. Kenapa? Karena kita terikat dengan satu kalimat yang paling mulia. Di mana kalimat ini di mana saja kita saudara. Baik suku Melayu, suku Padang, suku Batak, suku Jawa, suku Karo, Pak, apa lagi? Nias. Selama masih Aceh, selama masih ada kalimat itu di hati kita, maka kita saudara. Bapak rahmatullah SWT, ini penting kita saling silaturahmi. Siapa lagi yang mengunjungi Bapak? Ya nggak mungkin Ustadz dibayar sini, terus dananya dari mana? Ya kan? Nah ini tanpa dana pun saya rela untuk meluangkan waktu dengan Bapak. Kenapa? Saya rasa ini kita saudara. Wujud kita ini sayang sama saudara adalah kalau kita jauh saling mendoakan, nggak maupun Bapak saya doakan, ya kan? Terus wujud kita sayang sama saudara kalau dekat ini bisa berkunjung, langsung berkunjung. Inilah dia silaturahmi. Ingat mengingatkan, ajak mengajak. Ingat mengingatkan perkara yang hak, ya bukan ngajak kepada bisnis can, ya kan? Ada can ini, ya kan? Kalau udah dengar can itu udah langsung nyambung, ya kan? Iya. Bapak rahmatullah SWT, bersyukurlah kita masih Allah hidupkan. Banyak di antara kita ini yang tidak sempat bertaubat, ya. Ada niat kecil aja pun Bapak udah jadilah. Tak usah Bapak, ya yang penting niat dulu. Niat untuk jadi orang baik. Niat. Kapan itu dikabulkan Allah? Nggak tahu kita. Yang penting niat dulu. Tapi sungguh-sungguh, pelan-pelan Pak. Tapi jangan pelan kali, ya kan? Pelan kali buat gawat juga, ya kan? Tak kapan, ya kan? Dan jangan tunggu sakit dulu, ya kan? Ingat 5 hal sebelum datang 5 hal. Ingat masa muda sebelum datangnya masa tua. Ingat masa luang kita sebelum masa sempit. Ini kita luang waktu kita. Bisa sholat. Ya kalau masih ada yang belum sholat di sini, kacau ini Pak. Ya udah di sini pun belum juga mau sholat. Ya coba kita belajar sholat. Ini masih luang waktu kita. Nanti kalau kita sudah tidak di sel lagi, kita sudah tidak di sini lagi, mungkin payah. Kenapa? Kebanyakan aktivitas, ya. Ya insya Allah jangan aktivitas pompa lagi, ya kan? Cukup pompa itu, ya kan? Banyak lagi kerjaan yang harus kita lakukan. Pak ya. Durasinya dengan kalau ini. Jadi insya Allah ya, Bapak rahmatullah SWT, yang penting niat pun jadi, ya. Niat jadi. Dengan niat ini nanti modal dasar kita untuk jadi orang baik. Mudah-mudahan niat kita baik, jadi orang baik. Kalau kita niat nggak ada, tak ada niat sama sekali, ya gawat ini. Maka itu Pak, Rasulullah itu pernah bersabda,
sejahatnya Fir'aun di masanya Nabi Musa, lebih jahat lagi Fir'aun di masaku katanya. Kenapa? Waktu Fir'aun ketika ditenggelamkan di Sungai Nil, ya, di apa namanya? Laut Merah ya, di Laut Merah. Ini dia masih waktu itu mengutarakan tobatnya, tapi tobatnya tidak diterima Allah. Masih dia, ya Nabi Musa, aku bertaubat, nggak akan bisa lagi. Kenapa? Karena sudah terlambat. Tapi kalau zaman Fir'aunnya Rasulullah SAW, yaitu Abu Janda, Abu apa? Abu Jahal, ya. Abu Jahal ini orang yang paling memusuhi Nabi nih, yang paling bedogol. Namanya Abu Jahal, Abu bodoh. Jadi ketika dia perang Uhud itu ditarget sama bocah. Bocah ini kecil, masih muda. Tapi keinginan dia untuk membunuh Abu Jahal. Ternyata berhasil. Ketika Abu Jahal lihatnya terkapar, dia pun langsung menginjak, ya, udah terkapar, dia dudukin, ginilah kan, dadanya itu dengan kakinya gini kan. Nah, kenapa? Karena kecil kali. Itu pun nggak mau tobat juga. Padahal Sayyidina Ibnu Mas'ud ini, orang yang kecil tadi ini, sudah memegang pedangnya. Itu pun nggak mau tobat. Apa yang dilakukannya? Diludahinya. Dan bedogol ini, ya kan, udahlah dia tuh kena tombak, udah mau mati, udah jelas mau mati, juga nggak mau tobat. Akhirnya apa? Ibu Mas'ud pun memenggal kepalanya. Jadi sejahatnya Fir'aun zaman Nabi Musa, kata Rasulullah, lebih jahat lagi Fir'aun di zaman beliau. Jadi Bapak Rahmatullah SWT, minimal kita ini ada niat. Niat saja pun sudah modal awal kita untuk masuk surganya Allah. Karena Bapak semua ini derajatnya ketika taubat, derajatnya sudah tergolong hamba yang dicintai Allah. Inna Allah yang yuhibbut tawwabin, yang saya katakan kemarin, ya. Itu firman Allah, Pak. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai bahasanya, Pak. Mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang selalu mensucikan dirinya. Kita ini penuh dosa, Pak, kotor. Selalu kita bersihkan terus. Bersihkan dari sifat-sifat yang enggak baik, ya kan? Ada yang SMS ini, ada yang SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ya. Ya, Pak. Ya. Bapak semua, di dunia aja Allah sudah buktikan. Di dunia aja kita sama kawan pun menggigit, apalagi nanti di akhirat. Ketika kawan ini terjepit kayak bapak-bapak ini, apalagi mau ngapain? Siapa dia? Laporkan saja. Daripada dia keluar enak-enakan, kita di sini. Dilihatnya pun apa enggak? Ada lihatnya? Ada enggak? Enggak ada. Pinoman dia melihat kayak kan setelah wajah ini enggak. Jadi kawan sesungguhnya itu bukan kawan kita senang-senang. Kawan kita sesungguhnya adalah kawan yang bisa mengajak kita dalam surganya Allah. Kita tadi masuk neraka, diajaknya. Ketika nanti di yaumil, ya, kiamat, dari kiamat itu banyaklah apanya kan, prosesnya, ada kubur, nanti ada mahsyar, ya, ada lagi yang namanya mizan, ditimbang, habis itu sirat, ya, jembatan. Nah, dan nanti jembatan itu melebar luas dia kan, seluas-luasnya. Ada yang dia lari secepat kilat, ya kan? Ada yang dia bisa berjalan sambil merangkak, ada yang nyemplung, yang langsung nyemplung. Kenapa? Berarti rambut dibelah 7, ya kan? Kita lihat ada sirkus pakai sepeda jalan di tali, ya kan? Mantep kan? Bisa dia. Nanti dia akhirat orang berjalan dengan rambut dibelah 7, ya kan? Itu lebih hebat lagi sirkusnya, ya kan? Langsung bawahnya di neraka. Insya Allah jangan sampai kita merasakannya. Na'udzubillah min dzalik.
Insya Allah kita dan saya dan kita semua jangan sampai kita tuh masuk dalam nerakanya dulu, ya kan? Baru masuk dalam surga. Sinomat, ya. Kalaupun masuk sebentar aja. Tapi kalau bapak-bapak taubat mudah-mudahan, insya Allah, ya kita sama-sama tarik menarik. Saya dan kita semua ingat, ya bapak ini pernah di tahanan jilid tua. Nah, saya juga ingat bapak. Pak Mulia, aku ini yang mana? Tahanan jilid tua kemarin. Ingat nggak sama aku? Kau ngaku ya kan? Nah, saya lihat. Atau kebalikannya, saya masuk neraka, udah mau diambang kehancuran kan? Saya panggil Pak apa nama? Ini Bapak ini? Pak Reja, masuk dalam surga. Ya kan? Pak, tolong Pak, saya yang kemarin memberikan tausiah. Kenapa sampean masuk dalam neraka? Iya Pak, saya ngomong-ngomong aja tapi nggak kerjain. Nah, maka itu saya pun guru juga Pak. Nah, jadinya saya minta tolong sama Pak Reja. Alhamdulillah dia pun tenang. Saya pun masuk dalam surganya Allah. Bapak rahmatullah SWT, kita dan kita semua berharap bahwasannya hidup kita ini di awal kehidupan kita memang yang ditengok hidupnya adalah bukan awalnya, tapi akhirnya. Awalnya baik tapi akhirnya nggak baik, namanya. Ada dia yang baik terus baik, ini manula ini dari awal dia, ya kan? Umpamanya Pak Reja minjamkan piring sama saya, ya kan? Piring di pesta 10 lusin, pinjam Pak Reja, ya ambil ke rumah, Pak dipinjamkannya. Akhirnya sebelum saya pinjam itu piring itu sudah diminta lagi sama Pak Reja. Kira-kira saya keberatan enggak? Apa yang keberatan punya dia, ya kan? Langsung masuk dalam lemari lagi. Inilah ibaratnya seperti manusia yang baru dilahirkan langsung meninggal, langsung masuk dalam surga. Ada lagi Pak apa nama? Pak Daniel. Pak Dani pinjamkan lagi sama saya piring 10 sen. Ternyata dia pinjam, saya pakai. Setelah pesta, saya ingat piring ini kotor. Saya cucilah supaya nanti kalau Pak Dani datang, piring dalam keadaan bersih. Nah, inilah seperti manusia yang mana dia dilahirkan ke dunia ini melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian setelah dia diambil Allah, menghadap Allah, langsung masuk dalam surganya. Kenapa? Di dunia sudah buat baik, enggak lagi masuk dalam nerakanya Allah. Kemudian ada lagi Pak apa nama? Abdi. Pak Abdi pinjamkan piring sama saya juga 10 lusin juga. Ternyata saya pinjamkan ini piring, saya pakai. Ternyata saya lupa bahwasannya piring ini adalah sebentar aja cuman mau diambil lagi sama Pak Abdi. Ketika pesta, udahlah biarin aja lah situ. Nantilah malas sekali aku pula. Ngapain aku cuci dulu? Nantilah aku datang dulu kan gitu. Akhirnya tiba-tiba datang beliau. Gimana nih Pak? Mungkin saya 10 lusin itu nggak saya cuci dulu. Saya ini piringnya, mungkin nggak? Malu Pak. Harus dicuci dulu. Inilah seperti manusia yang dia buat dosa, kemudian dicampur, dipanggil oleh Allah SWT. Jadi tidak masuk dalam surga dulu, dicuci dulu. Ya, dia muslim tapi cuci dulu. Ini kotoran apanya, cucinya nih, lavanya ini tergantung kadar kumannya, kotorannya. Ada dia yang cuman kena sedikit aja, cukup disiram aja pakai air udah bersih. Nah,
yang itulah yang masuk neraka cuman 1 menit ya kan, ada. Terus masuk dalam surga, kecil dia cuma dosanya. Ada dia dosanya itu mesti pakai hijau dia kalau dia baru bisa diapain, dibersihkan. Nah ini juga lama juga kan. Nah inilah bisa yang melakukan kesalahan itu yang mungkin sudah berulang-ulang, ya kan? Nah, jadi ada lagi yang dia berkarat, mesti pakai minyak dulu, bersihkan segala macam, agak lama sedikit, ya kan? Mudah-mudahan insya Allah kita masuk dalam golongan yang kedua, ya kan? Yang pertama mungkin nggak baik lagi, ya kan? Nah, ada lagi, Pak apa nama Pak? Pak Joko, pinjam piring, Pak Joko pinjam piring, saya mau pesta, pinjamkan 10 lusin. Tahu-tahu ketika saya pinjam, belum lagi dipinjam sudah jatuh, pecah semua. Jadi kira-kira piring ini bisa digunakan nggak? Nggak bisa lagi, dicuci bisa nggak? Apalagi dicuci, masuk dalam tong sampah. Inilah manusia yang semasa hidupnya tidak kenal la ilaha Bapak Rahmatullah SWT. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Karena penting ini kita bahas supaya kita berpikir tiba sudah berapa usia kita, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun bahkan. Ada yang tua sini ada berapa tahun Pak? Siapa yang paling tua Pak? 9. Siapa? Berapa umur? 50. Ada lagi yang lebih tua? Yang paling tua siapa sini Pak? Siapa yang paling tua Pak? Berapa umur Pak? Berapa umur? 65, supaya ayah saya mau jalan 66 tahun ini ya. Tahun berapa Pak? 55? 56 ya? Pasti ayah saya 55. Jadi insya Allah Pak, sudah berapa banyak kita pakai fasilitas yang Allah berikan sama kita ini selama 56 tahun. Coba bayangkan kalau harga mata ini 1,3 miliar saja dihargai, kali 65 tahun, berapa itu? Harga nafas berapa? 185 juta rupiah, kalikan 65 tahun, ya 185 juta kali 360 hari, 1 tahun ada 365 hari atau 360 hari. Berapa itu Pak? Kalikan 185 juta kali 65 tahun. Berapa? Banyak Pak. Nggak tahu jumlahnya. Belum lagi pembuluh darah yang saya bilang kemarin. Besar kecil harus 200 km jumlah apanya? Ukurannya. Mau besar mau kecil kita, pembuluh darah yang kecil-kecil ini ternyata ini bisa diganti dengan selang. Selang ini 1,5 meternya dihargai dengan 500 juta. 500 juta rupiah dihargai. Coba kalau kita bayangkan, berapa itu kalau dikalikan 200 km? 200 triliun Pak. Sanggup kita kira-kira membayar 200 triliun? Orang kayak mana yang sanggup? Coba. Ya, belum lagi yang lain-lain, harga ginjal. Ya, ada yang jual ginjal, ya kan? 500 juta, ya kan? 500 juta Pak. Itu pun kalau cocok. Maka tadi pun kalau cocok. Jadi kita nggak pernah tahu berapa jumlahnya. Maka kata Allah, wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Jika kau hitung-hitung nikmatku kata Allah, maka kita tidak akan sanggup. Jadi bersyukurlah kita, Allah masih berikan begitu banyak kenikmatan. Sebenarnya kita ini orang kaya. Jadi orang kaya itu bukan orang kaya yang punya mobil mewah, punya apartemen, ya, punya hotel di mana-mana, punya tanah di mana-mana. Bukan itu orang kaya itu. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada. Hatinya tidak mau menambah kekayaan lagi. Tapi kalau ada dia orang kaya katanya, tapi masih mau menambah kekayaan, itu miskin. Nah, ada wali Allah
masih hidup, udah meninggal sekitar tahun 2015 di India, di Pakistan. Datang waktu itu Presiden Pakistan, wahai Syekh, wahai Maulana, saya Presiden, saya mau memberikan bantuan. Dibawanya uang 1 koper, Pak. Apa kata Maulana ini? Saya tak mau. Kenapa? Saya berikan ini cuma-cuma. Jarang-jarang ada presiden yang mau memberikan ini, katanya. Apa kata Maulana ini? Tidak, saya tidak mau menerima dengan orang miskin seperti Anda, katanya. Kenapa kau bilang miskin? Aku ini kan orang kaya raya. Di mana-mana ada usaha, di mana-mana ada tanah, ya. Akhirnya apa? Disuruh pulang. Tidak, kamu orang miskin, silakan. Saya nggak mau menerima uang dengan orang miskin. Oh, seperti itu kamu, katanya. Syekh, apa kata saya ini? Seandainya lah uang yang Anda punya, saya kali lipatkan jadi 3. Mau nggak Anda? Apa kata presiden ini? Kata orang kaya raya ini? Maulah, katanya. Maaf, saya nggak mau terima uang dari orang miskin seperti Anda. Karena orang miskin itu adalah orang yang masih merasa kurang dengan yang ada. Dan letaknya kaya miskin itu adalah di hati. Jadi warahmatullahi wabarakatuh, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita sama-sama, Pak, mencari ridhonya Allah dengan apa? Beramal sebanyak-banyaknya. Ya, nggak bisa Bapak baca Quran setengah juz 1 hari atau setengah halaman aja pun jadi, 5 ayat pun jadi. Kalau nggak bisa 1 juz, jadi apa? 1 lembar. Nggak bisa 1 lembar, 2 lembar. Nggak bisa 1 lembar, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, 1 juz. Ya kan? Cocok, Pak? Cocok? Harusnya gitu, Pak. Jadi kita ini jangan ingatkan kebaikan kita, Pak. Ingat kesalahan kita. Orang yang baik itu adalah selalu ingat kesalahannya. Tapi kalau orang udah merasa baik, ini fatal. Baik kalian, ini yang belum baik namanya. Ya, orang yang baik itu dia merasa terus dia aku salah, tapi dia ngaku salah, tapi dibarengi dengan kebaikan-kebaikan. Taubat kepada Allah. Insyaallah, Pak, ya. Semoga tobat kita diterima Allah SWT. Amin. Ada yang tanyakan, Pak? Insyaallah, Pak, ya. Saya dan kita semua berharap suatu saat nanti datangnya malaikat maut mencabut kita dalam keadaan bertaubat. Wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum maut, sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, diberi rahmat ketika kita sakaratul maut. Karena sakaratul maut ini ketika mati ini kita digoda sama siapa? Sama iblis yang berubah wujud jadi ayah kita atau dari guru kita. Aku ini ayahmu, ini ada minum. Kita tahu saja itu, mau minumlah ini. Tapi kau tidak kau akui lagi, Allah jadi tuanmu. Mau enggak? Kalau kita memang nggak biasa beramal, namun amalan kita mau aja, asal kita bisa minum. Ketika itu Rasulullah katakan, minum kita sebanyak air lautan pun tidak akan mengurangi dahaga.